Halo sports fans, balik lagi di ballpark.id dan selamat datang di segmen kita yang berjudul Ballpark Fundamentals. Di dalam Ballpark Fundamentals, kita akan mengulas mengenai istilah-istilah dasar yang sering didengar di olahraga tertentu. Dan pada episode pertama kali ini, kita akan membahas mengenai NBA Draft. Apa itu NBA Draft? NBA Draft adalah proses seleksi calon pemain NBA yang dilangsungkan setahun sekali dan biasanya diadakan sebelum berlangsungnya musim kompetisi NBA yang baru. NBA Draft adalah tradisi yang sudah berlangsung sejak tahun 1947. Dalam NBA Draft, seluruh pelatih, general managers, dan owner dari masing-masing tim NBA melakukan proses seleksi untuk pemain-pemain yang akan mereka rekrut untuk bermain bagi tim mereka di musim yang berikutnya. Mayoritas dari pemain-pemain terbaik yang diseleksi dalam NBA Draft sebelumnya bermain di kompetisi bola basket antar universitas di Amerika atau yang dikenal dengan NCAA. Para pemain paling potensial ini biasanya akan diundang oleh NBA untuk ikutan dalam ajang yang namanya NBA Draft Combine. NBA Draft Combine adalah event di mana para calon pemain NBA dapat menunjukkan kemampuan bermain basketnya dan juga kemampuan fisiknya kepada para tim NBA. Tim NBA akan melihat tinggi badan, berat badan, keadaan medis sang pemain, skill bermain basketnya, dan juga kecerdasannya di lapangan. Selain para pemain-pemain yang bermain di NCAA, dalam NBA Draft, tim juga dapat merekrut pemain-pemain yang sebelumnya telah bermain secara profesional. Maksudnya, pemain-pemain ini telah bermain untuk tim-tim yang berkompetisi di liga-liga di luar Amerika Serikat. Sebagai contoh, teman-teman yang ikut NBA pasti familiar dong dengan nama-nama seperti Luka Doncic atau Kristaps Porzingis yang berasal dari liga di Eropa. Lalu apa aja syaratnya buat seorang pemain untuk bisa mendaftarkan diri di NBA Draft? Kriteria pemain yang bisa mendaftarkan diri di NBA Draft terbagi dua. Non-international players dan international players. Untuk non-international players atau pemain lokal, syarat utamanya sebenarnya tergantung daripada umur. Artinya, pemain lokal yang mendaftarkan diri di NBA Draft minimal sudah harus berusia 19 tahun pada saat dia daftar di NBA Draft. Dan sudah ada satu musim NBA yang berlangsung sejak pemain tersebut lulus dari SMA. Syarat tambahannya sebenarnya cukup kompleks, tapi kalau bisa diringkas, yang pertama, calon pemain tersebut sudah pernah berkuliah di Amerika Serikat untuk sebuah program studi 4 tahun. Atau pemain itu sudah pernah bermain secara profesional di luar Amerika Serikat. Alternatif lainnya adalah pemain tersebut mendaftarkan diri sebagai early entry player. Artinya, 2 bulan sebelum berlangsungnya NBA Draft, si calon pemain tersebut sudah menyampaikan secara formal kepada NBA mengenai minatnya untuk didaftarkan dalam NBA Draft. Untuk international players, ada 3 nih opsinya. Yang pertama, dia sudah berusia setidaknya 22 tahun. Atau pemain tersebut sudah pernah dikontrak oleh sebuah tim basket profesional non-NBA di Amerika Serikat. Yang ketiga, selayaknya pemain lokal, dia mendaftarkan diri sebagai early entry player. Contoh konkretnya, kita bisa lihat dari situasinya Luka Doncic. Saat ini Luka Doncic sudah bermain di musim keduanya di NBA, sementara umurnya sekarang masih 21 tahun. Hal ini dimungkinkan karena dia sebelum masuk ke NBA sudah bermain untuk klub Real Madrid di Eropa. Lalu gimana sih prosedur pelaksanaan dari NBA Draft? NBA Draft dilaksanakan dalam 2 ronde. Masing-masing ronde tersebut terdiri dari 30 kali kesempatan untuk tiap tim untuk ngedraft pemain. Jadi jumlahnya setara dengan tim yang ada di NBA. Pada dasarnya, masing-masing tim punya kesempatan sekali mengambil pemain dalam sebuah ronde NBA Draft. Kecuali kalau mereka udah nge-trade draft pick mereka ke tim lain. Urutan tiap tim untuk melakukan pemilihan pada NBA Draft ditentukan melalui satu event yang namanya NBA Draft Lottery. Dalam NBA Draft Lottery, 14 tim yang tidak lolos ke babak playoff pada kompetisi sebelumnya di musim NBA dapat kesempatan untuk mengikuti undian yang kayak lotre untuk menentukan 3 tim pertama yang dapat kesempatan memilih di NBA Draft yang akan datang. Secara matematis,
Tiga tim yang paling buruk prestasinya di musim terakhir NBA punya kesempatan paling besar untuk mendapatkan tempat di top 3 picks pada NBA Draft. Dalam NBA Draft Lottery, sebagai gambaran aja, tim yang berperingkat 1-3 dari paling bawah memiliki probabilitas sebesar 14% untuk mendapatkan top 3 picks. Sementara tim yang ranking 14 dari bawah, kemungkinan dapat top 3 pick-nya hanya sekitar 0,5%. Setelah 3 tim pertama tersebut, urutan tim-tim selanjutnya yang akan mengambil pemain dalam draft ditentukan dari ranking tim yang tersisa tersebut di kompetisi NBA musim sebelumnya. Timbul pertanyaan, kalau misal suatu tim ngedraft satu pemain, apakah itu artinya tim tersebut memiliki hak atau berkontrak dengan pemain tersebut? Enggak jawabannya. Kenapa? Karena pada saat satu tim memilih pemain tertentu dalam draft, artinya tim tersebut memiliki hak eksklusif untuk mengadakan negosiasi kontrak dengan pemain yang dipilihnya di dalam draft. Setelah draft, tim memiliki kewajiban untuk mempersiapkan required tender kepada pemain. Required tender adalah penawaran kontrak yang harus diberikan atau dipresentasikan kepada pemain. Dalam periode tertentu, apabila tim tidak memberikan required tender tersebut kepada pemain, maka tim tersebut akan kehilangan hak eksklusifnya untuk bernegosiasi dengan pemain tersebut. Kenapa sih ranking draft pick itu kok kayak bergengsi banget? Ada beberapa alasan. Yang pertama, alasan kompetitif. Pemain-pemain yang di draft di NBA boleh dibilang kan pemain paling bertalenta dan paling potensial. Tidak hanya di Amerika tapi juga di seluruh dunia. Jadi kalau misalnya seorang pemain dipilih sebagai top 5, top 10 picks, itu artinya potensi pemain tersebut paling dicari-cari oleh para tim NBA. Alasan yang kedua adalah alasan finansial. Semua pemain yang di draft pada first round dalam suatu NBA draft akan berhak untuk memiliki gaji sesuai dengan rookie scale contract. Manfaat pertama dari rookie scale contract adalah nilai gajinya. Pemain yang di draft pada first round akan memperoleh gaji yang secara signifikan lebih besar daripada pemain yang di draft di second round. Semakin tinggi ranking dari pemain tersebut di first round, semakin tinggi pula gajinya. Sebagai perbandingan, berdasarkan CBA versi 2017, untuk musim 2019-2020, baseline dari gaji yang bisa diterima oleh seorang first pick dalam first round, dalam hal ini kita lihat Zion Williamson ya. Nilai dasar dari gajinya yang diperoleh pada musim pertama adalah sebesar $8,1 juta. Sementara, rookie yang di-pick pada peringkat 30, dalam hal ini Kevin Porter Jr., dia mendapat sekitar $1,6 juta. Jumlah ini belum termasuk jumlah ekstra yang diperbolehkan oleh CBA untuk diberikan tim kepada pemain, sebesar 120% dari baseline gaji yang ditetapkan dalam CBA tersebut. Lalu gimana dengan rookie yang di-draft di second round? Rookie scale contract tidak berlaku pada second round draft picks. Berdasarkan CBA, gaji yang diterima oleh second round draft picks tidak boleh menyebabkan timnya melebihi salary cap yang dialokasikan kepada tim tersebut. Kemudian, biasanya nilai gaji yang diterima oleh second round draft picks hanya sebesar minimum annual salary yang ditetapkan oleh CBA. Jumlahnya kurang lebih sekitar 800 ribuan US dollar per tahun. Manfaat ketiga dari rookie scale contract adalah dari sisi jangka waktu kontrak yang dijamin. Dalam sebuah rookie scale contract, pemain dijamin kontraknya di 2 tahun pertama. Artinya, dapat jaminan bahwa pemain tersebut nggak akan diputus kontraknya oleh tim yang ngedraft pemainnya. Di tahun ketiga akan ada tim option dan di tahun keempat akan ada player option. Artinya, pada tahun ketiga, tim punya diskresi untuk menentukan apakah pemain akan dipertahankan atau tidak. Dan pada tahun keempat, hak tersebut akan dimiliki oleh sang pemain. Sekian dulu ballpark fundamentals kali ini. Semoga apa yang kita bagikan hari ini bermanfaat buat teman-teman semua dan menambah keseruan teman-teman untuk ngikutin kompetisi basket NBA. Kalau teman-teman udah paham mengenai serunya dan pentingnya NBA Draft, akan menambahkan keseruan tersendiri bagi teman-teman bahkan sebelum kompetisi musim reguler NBA dimulai. Karena buat kita, ikutin liputan soal berjalannya NBA Draft Combine,
mantengin mock draft yang dipublish oleh website-website yang meliput soal NBA, terus juga ngikutin cerita-cerita soal para rookie, dan juga rumor-rumor menjelang NBA draft, itu seru banget. Apalagi kalau setelah itu di-follow dengan keterlibatannya para rookie ini di Summer League. Kalau kalian pengen kita ngebahas lebih dalam lagi topik-topik lain yang terkait dengan NBA dalam segmen Ballpark Fundamentals, please leave the comments below. Jangan lupa kalau misalnya kalian suka dengan video ini untuk klik like juga dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan konten-konten kita. Karena kita nggak hanya membahas basket atau NBA tapi olahraga secara keseluruhan. Terus ikutin konten dari ballpark.id because there's always a game outside the game.